Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertemuan ke-6 ya, mengenai kontinuitas fungsi. Ini belum dapat BA-nya nih. Sebentar ya. Limit dan kekontinuan. Terakhir kita sampai di mana, Dedek? Pak, Ibu? Karena banyak kelas yang masuk di sini. Ini sudah ya? Oh, apa namanya? Limit ada. Sudah, Bu. Iya, limitnya ada, limit kiri dan limit kanannya harus sama. Dan sudah nih. Berarti prinsip apit ini nggak usah. Kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Ini sudah juga belum? Belum ya? Sinus X per X. Belum, Bu. Oh iya. Limit X menuju 0 dari sinus X per X sama dengan 1. Terus limit kosinus X, X-nya menuju 0 sama dengan 1. Tangen X per X menuju 0 sama dengan 1 ya. Jadi khusus untuk kosinus dia tidak ada per X-nya. Jadi sin X per X dengan tangen X per X. Nah, berlaku kebalikannya juga, Dedek. Maksudnya kalau X-nya di atas ya per sin. Nah, ini akan sama ya. Ini juga tangennya di atas per tangen X. Nah, ini akan sama-sama satu, tapi pakai limit ya. Pakai limit X menuju 0. Dan tidak berlaku kalau X-nya menuju yang bukan 0. Ibu belum dapat BA-nya nih kayak mana. Waktu itu pernah juga nih ya, Dedek. Saya adakan kuliah ganti ya. Belum dapat, ada kendala. Dibatalkan jadinya. Mudah-mudahan adalah nanti ya. Dikasih BA-nya. Oke, contoh. Nah, ini limit X menuju 0 dari 3X ditambah sinus 4X per 5X dikurang tangen 2X. Nah, pertama-tama ini masing-masing dibagi dengan X dulu ya. Jadi 3X ditambah sin 4X per X. Nanti X dengan X di atas dengan yang bawah ini coret ya, tinggal 3 saja. Yang 5X juga sama, 5X dikurang tangen 2X per X. Nanti 5X dengan yang X di bawah habis X-nya ya, tinggal 3 dan 5. Nah, yang sin 4X per X ya itu diubah jadi dikali 4 X-nya ya, nanti di atas muncul 4 lagi supaya dia jadi 1 gini loh. Dia kan mula-mulanya seperti ini ya, sin 4X, saya tulis ya, sin 4X per X ya kan, yang ini loh, yang ini. Nah, yang ini. Karena yang 3X dengan X ini kan habis ya, tinggal 3 saja. Jadi sin 4X per X, dia kan nggak sama-sama ini kan adik-adik. Dia kalau X harus X bawah, tapi kalau ini 4X, ini harus 4X di bawah. Nah, supaya 4, ini kalikan 4 di bawah, terus muncul 4 di atas. Karena kan 4 per 4 kan hasilnya 1. Nah, makanya muncullah seperti ini. Ya. Nah, sinus 4X per 4X, X-nya menuju 0, ini kan 1 ya. Sama-sama ini dia. Ini hasilnya 1.
Nah, ya. Ini juga sama, Dedek. Tangen 2X per X itu nggak boleh langsung coret 2. Jadi munculkan angka 2 di bawah, kalikan 2 di atas. Jadi tangen 2X per 2X nanti jadi 1, tinggal 1 kali 2. Nah, ini juga 1 ini ya. 1 kali 2, 2. Jadi 3 ditambah 4, nanti kan gini dia. Ya, 3 ditambah ini berapa tadi? Oh ya, 1 kali 4 ya. Yang bawah juga sama, 5 dikurang 1 dikali 2. Nah, gitu dia. 1 kali 4 kan 4 ya. Tambah 3 tuh 7. Jadi 3 tambah 4 per 5 kurang 2. 3 tambah 4, 7. 5 kurang 2, 3. Jadi hasilnya 7 per 3. Nah, itu untuk yang limit fungsi trigonometri. Ini saya ambil screenshot-nya dulu ya, Dedek. Ya, bukti untuk PBM Zoom. Belum dapat juga BA-nya ini kayak mana ya. Padahal jadwal yang 2 minggu yang lalu bisa ya kan? Iya. Oke, untuk PBM sudah. Oh, ini dia. Ini saya hapus dulu. Contoh ya. Hitung tangen kuadrat 3T per 2T, limit T-nya menuju 0. Ini sama-sama variabel ada, jadi X-nya diganti T. Ya, akan sama dengan tangen kuadrat 3X per 2X. Nah, ini kebetulan X-nya diganti T. Nggak apa-apa ya. Nah, ini caranya harus kalikan kuadrat ini tangen 3T. Karena dia kuadrat, ya 3T dikali 3T. Tangen 3T kali tangen 3T. Yang kuadrat adalah tangennya, bukan 3T-nya. Kemudian per 2T ya. Nah, di sini kan kita ada tangen ya, Adik. Kalau sifat limit, ini L-nya saya buat depan ya, limit T menuju 0. Nah, nanti ini masing-masing dilimitkan ya, limit tangen 3T ada dibagi dengan 3T supaya dia memenuhi persamaan sifat limit ya. Kalau dibagi 3T, tentu muncul 3T di atas, kan gitu. Nah, di sebelah sini juga sama, limit tangen 3T per 3T dikali 3T. Paham ya, Dedek? Jadi karena dia limitnya tangennya ada 2 kali, ya limitnya juga 2 kali. Jadi penggunaan sifat limit trigononya itu 2 kali juga sama-sama tangen. Nah, yang 2T sendirian di bawah ya. Ini 2T nih. Sama dengan, nah ini kan hasilnya 1 ya. Ini juga hasilnya 1. Jadi 3T kali 3T per 2T. Nah, ini T-nya habis.
tinggal 1T-nya lagi ya, jadi 9. Ini kan 9T kuadrat sebenarnya ya. Bagi 2T. Nah, yang kuadrat tadi coret 1 tinggal 3. 9T saja. 9T per 2. Nah, T-nya tadi menuju berapa? Menuju 0. Ya udah. 9 kali 0, 0. Bagi 2, tetap dia 0. Itu untuk yang nomor 1. Biasanya 0. Kemudian untuk yang nomor berapa ya? Yang mudah lah, nomor 5 saya buat ya. Ini tinggal dibagi X, kalikan X. Ini tinggal dibagi 2X, dikali X. Nanti coret-coret X-nya habis tinggal 1 per 2. Ini mudah sekali nih ya, Dede. Nanti hasilnya setengah. Boleh dicoba sendiri. Nah, untuk yang cos kuadrat T ya, sama kayak yang tangen, kalikan 2 kali, diselesaikan. Itu untuk contoh. Contoh limit fungsi trigonometri. Kemudian untuk limit di tak hingga, intinya kita membagi X semua elemen ya dengan pangkat tertinggi. Nah, ini kalau positif tak hingga, jika L besar 0, maka grafiknya menuju ke arah atas ya. Kalau menuju minus tak hingga, menuju ke bawah ya, Y negatif. Kalau positif tak hingga, ini sama ke arah atas, ini juga ke arah bawah. Ini kita tidak usah pakai definisi ini ya, yang penting bisa mengerjakan soal bagaimana penggunaan dia di limit tak hingga. Gitu. Nah, ini contoh, saya buat contoh 1 ya. Nih, hitung limit X menuju tak hingga dari X kuadrat tambah 2X tambah 5 per 2X kuadrat tambah 4. Nah, jadi setiap ini pangkat X pangkat tertingginya berapa? X pangkat 2 ya kan? Nah, jadi setiap elemen dibagi dengan X pangkat 2. Kalau saya tulis dengan cara ini juga bisa ya. Dikeluarkan X kuadratnya, tinggal dia 1 tambah 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Ini boleh saja, ini juga dikeluarkan X kuadratnya. Karena nanti semua elemen dibagi dengan X kuadrat. Nah, ya. Tinggal menuju X-nya menuju tak hingga. Nah, bilangan berapapun dibagi dengan tak hingga, ini hasilnya 0. Ya, ini 0. Ini juga 0. Ya, sehingga nanti 1 ditambah 0 per 2 ditambah 0. Ya. Ini kan 0 nih, ini juga 0. Ini 0, tinggal 1 per 2. Makanya hasilnya itu setengah atau 1 per 2. Intinya keluarkan atau bagi dia dengan X pangkat tertingginya. Itu dia ya. Nah, ini dipahami ya, Dedek, cara pengerjaannya. Nanti penjelasannya pun saya share di grup ya, link YouTube-nya. Nah, ini juga ini contoh ya, saya hapus dulu yang tadi biar bisa dipahami. Nah, ini contoh yang kedua, tapi dia menuju negatif tak hingga ya, 2X tambah 5 per 2X kuadrat tambah 4. Nah, jadi perhatikan ya, ini dikeluarkan X kuadratnya kan. Ini juga dikeluarkan X kuadratnya. Nah, tinggal di dalam 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Karena kan kita mau dapatnya 5. Maka ini harus habis. Ya, jadi harus bisa memfaktorkan. Kalau ada X kuadrat di luar, ini kan pangkat tertingginya kan X kuadrat ya. Maka yang keluar adalah X kuadrat. Gitu. Nah, jadi ini karena yang keluar X kuadrat, ya tinggal 2
Ini ambil yang X kuadratnya per X kuadrat. Jadi kalau ini dikalikan ke dalam, dia kembali ke atas, kembali ke soal. Ya. Sebentar ya. Belum juga ibu dapat apanya. Setting portalnya belum ya. Kayak mana tuh? Biarkan aja lah. Iya. Nanti kalau ibu minta setting portal duluan, dia belum dapat. Ya kan? Susah. Ini dibagi dengan X kuadrat asal mudah ya. Jadi setiap dibagi dengan X, karena X yang menuju min tak hingga, nanti ini jadi 0. Ya. Berapapun pembilangnya, kalau penyebutnya tak hingga atau min tak hingga, dia jadi 0. Jadi, min tak hingga kuadrat juga jadi 0. Ya. Ini 0, ini juga 0 sebelahnya. 0 tambah 0 ya 0 ya. Ini 2 ditambah 0. Ya otomatis dia 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 0 per 2, 0 juga ya kan. Kecuali dia 0 per 0, baru dia tak terdefinisi. Harus diselesaikan dengan pemfaktoran kayak. Jadi kalau selagi masih ada pembilangnya angka, ya ini masih dibenarkan. Masih boleh. Tapi kalau ini 0 per 0, ya harus difaktorkan dia. Nih, contoh hitung. Ini yang menggunakan akar ya, adik-adik. Yang tadi kan dia pecahan pembilang menyebut ya. Kalau ini yang menggunakan akar. Nah, kalau disubstitusi tak hingga di sini, nanti hasilnya tak hingga kurang tak hingga. Nah, limit X menuju min tak hingga, akar dari X kuadrat tambah X tambah 3, tambah X lagi. Jadi si X-nya ini di luar akar. Nah, si X-nya ini di luar akar. Nah, karena hasilnya tak hingga min tak hingga, kalau disubstitusi ya, coba kita uji ya, min tak hingga kuadrat tak hingga, ditambah tak hingga, tambah 3 tak hingga juga. Akar kan tak hingga juga, ditambah tak hingga. Hasilnya tidak terdefinisi, ya bukan tak hingga ya, tidak terdefinisi, karena hasilnya tak hingga dikurang tak hingga. Kan X-nya menuju minus tak hingga. Jadi yang di akar tadi dia positif tak hingga, di luar akar dia minus tak hingga. Jadi hasilnya tak hingga dikurang tak hingga. Terdefinisi harusnya ya. Hasilnya tak terdefinisi. Tak hingga dikurang tak hingga tidak terdefinisi. Sehingga si soalnya ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena ini positif, ini jadi negatif. Nah, diselesaikan. Ini bisa ya, Dedek. Ada dikalikanlah ini. Di bawah juga sama. Per, ini kawannya 1, jadi tetap akar itu sendiri. Akar X kuadrat tambah X tambah 3 kurang X. Limit X menuju minus tak hingga dari, ini X kuadratnya sama ya. Coret aja habis. Tinggal dia X tambah 3 per akar X kuadrat tambah X tambah 3 dikurang X. Nah, ketemu bentuk seperti ini, baru dibagi dengan X pangkat tertinggi ya, Dedek. Di dalam akar dia kuadrat ya, X kuadrat. Tapi kalau di luar akar, dia X saja. Ini ya, Dedek perhatikan, di luar akar dia pakai X, di dalam akar dia X kuadrat. Jadi kalau di dalam akar ada X pangkat 2 misalnya. X pangkat 4 lah ya. X pangkat 4. Dalam akar nih. Nah, di luar akar nanti pakai yang X kuadrat. Ya. Ini, perhatikan ini ya. Ini X saja.
Karena di dalam akar dia X kuadrat. Nah, dapatnya dari sini ya, Dede. X kuadrat itu kan mutlak dari X. Kemudian, sebentar. Akar X kuadrat itu tadi X dapatnya ya dari sini, maka ini habis. Tapi ingat ada ini minus tak hingga, minus loh. Makanya muncul di luar sini minus ya. Kan kita bertanya-tanya ini kenapa muncul negatif. Negatif ya. Ini mutlak X, terus X-nya ini minus tak hingga. Nah, sama kayak yang ini tadi ya. Di sini kan dia positif X. Nah, kenapa Bu di sini tuh minus tak hingga? Ya, karena si X-nya itu menuju minus tak hingga. Tapi kalau di sini plus tak hingga, ini jadi positif ya. Nah, tak hingga tambah tak hingga. Ini kita selesaikan 3 bagi tak hingga 0. 1 tambah 0 ya 1 ya. Ini 0, ini 0. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Akar 1, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi 1 per negatif 2. Jadi min setengah hasilnya. Nah, ini harus diulang-ulang kembali ya, Adik. Diulang-ulang kembali. Iya, ini ada soal latihan beberapa, ini boleh dicoba. Berikut untuk kekontinuan fungsi. Ini boleh dicoba sendiri ya, berapapun yang bisa untuk nilai tambahan. Sebentar Ibu tanya dulu ya. Kan udah jam 8 enggak? Oh, bentar ya, Bu, setting tanggal. Kelas if malam A semester 1 matkul matematika 1 pertemuan ke-6 kita ya. Ini tanggal 08 November 2021 pukul 19.15 sampai 20.25 WIB. Oke, kita tunggu kalau di setting berarti bisa. Takutnya seperti itu ya. Waktu itu pernah juga ada deh kayak gini. Belum dapat BA, Ibu. Mulai. Ternyata tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, lupa Ibu. Takutnya seperti itu ya. Kita udah mulai ternyata nggak dibolehkan. Kemarin kendalanya apa ya, lupa Ibu. Tapi ini kayaknya bisa lah, karena jam segini kan ada tidak ada kuliah lain kan? Ada tidak perkuliahan lain? Fani R, Fani Ramadan. Komisaris kelasnya nonton. Kita ada kuliah jam segini enggak kan?
Nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi jam pertama apa? Jam pertama Agama, Bu. sampai jam Agama. 18.40 kan? Ya. Nah, udah. Berarti ini ada kendala BA-nya atau kayak mana? Ya sudahlah, kita tunggu saja ya. Bagus saja jadinya. Takutnya ada bentrokan dengan kuliah lain. Ternyata nggak ada kan? Nggak ada yang bentrok, Bu. Nggak ada yang bentrok. Ya kan? Jumat pun kita sesuai jadwal. Ini kuliah pengganti sampai UTS ya. Oh iya. Ntar udah dikasih. Terima kasih Mirida. Bentar ya. BA-nya sudah. Oke, sedikit lagi mengenai kekontinuan fungsi ya. Kayak saya kok nggak Rizky Akbar kenapa? Ya nggak tahu, mungkin HP-nya atau apanya rusak. Atau ketutup, atau settingannya. Dia di sini, Bu. Ada-ada aja. Ya sudahlah, lanjut kita ke kontinuan fungsi. Ya. Nah, makna ya kontinu fungsi ini ada di relasi fungsi, rasanya Bu. Ada juga di situ ya. Nah, syaratnya ada 3, nilai fungsi harus ada. Ada ini maksudnya dia terdefinisi, adik-adik. Jadi tidak boleh hasilnya tak hingga, tak terdefinisi gitu ya. Tak terdefinisi tambah tak terdefinisi nggak boleh. 0/0 pun nggak boleh. Fungsinya harus ada, nilai fungsinya harus ada. Terus setelah nilai fungsi ada, bentar ya. Nah, setelah nilai fungsi ada, nilai limit juga harus ada. Nah, kemarin kita sudah belajar limit fungsi yang ada, ya kan? Syaratnya limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi nilai fungsi ada, limit kiri, limit kanannya sama, berarti limitnya ada, ya. Yang ketiga, nilai limit pada poin 2 yang ini harus sama dengan nilai fungsi pada poin 1. Jadi kalau di poin 2 hasilnya 3, di poin 1 juga harus hasilnya 3. Jadi paling kurang syarat satu di atas tidak penuhi, maka F dikatakan tidak kontinu. Jadi kalau syarat dalam matematik ya, biasanya sama semua dia adik. Kalau satu tidak terpenuhi, berarti dia tidak terpenuhi semua. Gitu ya. Fungsi satu-satu juga kemarin gitu. Kalau ada anggota atau elemen A yang tidak punya pasangan di B, maka dia bukan fungsi. Kemarin ada gitu kan. Atau kalau elemen di A tidak ada satu anggota yang tidak punya kawan di B atau tidak punya pasangan di B, maka fungsi tersebut bukan fungsi satu karena itu sudah satu kesatuan dia ya. Nah, sehingga syarat ini ketiga-tiganya harus terpenuhi. Nilai fungsi ada, nilai limit ada, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Gitu ya. Gambarnya. Nah, contoh untuk menjelaskan yang mana mau saya jelasin? Ini Pak yang ngambil orang tuh. Yang C, yang A sebentar ya. Nah, apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2?
Jika tidak, sebutkan alasannya. Saya mau jelasin yang A ya. X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kenapa? Kalau di input nilai X-nya 2, ini 2 kurang 2 kan 0. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4 juga 0. Nanti hasilnya 0 per 0. Nah, jadi ini tidak terdefinisi ya. Tidak ada. Nilai fungsinya tidak ada. Ya, samalah, tidak ada, tidak terdefinisi yang sama itu. Ya, tidak ada, tidak terdefinisi. Maka otomatis si fx yang A tidak kontinu di X sama dengan 2. Syarat yang pertama saja dia sudah tidak terpenuhi ya, apalagi yang berikut-berikutnya. Kemudian yang B, fx sama dengan ini dibagi 2 fungsinya. X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 untuk X tidak sama dengan 2, kemudian fx sama dengan 3, untuk x-nya 2. Jadi ada 2 syarat ya. Nah, ini syarat pertama tadi apa? Nilai fungsi harus ada. Kita inputlah nilai fungsi di x sama dengan 2. Nah, berarti kita ambil yang kriteria kedua, fx sama dengan 3. Nah, ini fx sama dengan 3, berarti nilai fungsi ada, yaitu 3. Pertama terpenuhi. Syarat kedua ya, poin kedua, limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri kita pakai yang kriteria pertama, rumus pertama, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Disubstitusi nggak bisa ya, di hasilnya 0 per 0. Faktorkan. Nah, X kuadrat kurang 4, X kurang 2 kali X tambah 2. Coret X kurang 2, ini tinggal X tambah 2. 2 tambah 2, 4. Tapi nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Sehingga dia tidak kontinu juga. Di X sama dengan 2. Ya. Berarti si A ini tidak kontinu karena nilai fungsinya tidak ada. Yang B ini juga tidak kontinu karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsi. Yang C coba ada tidak? Dibahas. Nah, yang C ini kita hapus dulu ini ya. Oh, nilai fungsi pertama ya. Apa soalnya tadi? Fx sama dengan X tambah 1 untuk X kecil dari 2. X kuadrat kurang 1 untuk X besar sama dengan 2. Berarti untuk X sama dengan 2 pakai rumus kedua ya. Yang X kuadrat kurang 1. Kalau untuk kecil dari 2 atau limit kiri pakai yang rumus pertama, X tambah 1. Nah, kita uji. Ini untuk nilai fungsi pakai rumus kedua tadi ya. Pakai yang sama dengan 2. 2 kuadrat kurang 1, 4 kurang 1, 3. Ini betul ya. Nilai fungsi sama dengan 3 ada. Terus dia nilai limit kiri pakai rumus yang atas, X tambah 1, 3. Limit kanan pakai rumus yang bawah. X kuadrat kurang 1, juga hasilnya 3. Limit kiri sama dengan limit kanan, sama-sama 3. Ya. Nah, terus nilai limit yang 3 ini sama dengan nilai fungsi. Terpenuhi dua-duanya. Maka karena semua syarat terpenuhi, maka fx kontinu di X sama dengan 2. Berarti yang C ini yang kontinu, adik-adik. Nah, yang C ini yang kontinu. Ini kontinu ya. Clear. Nah, ini yang kontinu. Ini tidak kontinu, ini tidak kontinu. Kenapa? Ini nilai fungsi tidak ada. Ini nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Yang ini semua terpenuhi. Jadi yang fungsi C inilah yang kontinu. Gitu. Oke, untuk pertanyaan bisa di e-learning saja, forum ya. Ini ada soal, ada dia boleh kerjakan, terserah gimana. Tapi japri saja ke WA itu. Supaya ada nilai tambahannya. Tapi bukan nilai tugas, saya belum ngasih tugas, belum ngasih kuis, ya belum ada. Nanti setelah UTS atau UAS baru setelah UTS atau menjelang UAS. Nah, biasanya baru di input nilai kuis dan tugas. Ini belum ya, nantilah. Karena jadwalnya ini masih apa ya?
kejar-kejaran kita ya, bingung jadi Bu. Yang mana yang mau dibuat? Kita kejar materi dulu ya, nanti setelah itu baru kuis dan tugas. Menjelang UTS juga ada kisi-kisinya. Jadi pertanyaan boleh di e-learning saja, di forum diskusi. Oke. Sampai sini. Kalau di anggota STM udah diumumkan. Oke lah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.